Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prilia Nur Aziza Wisyarawati dari kelas 6C. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai utang negara. Di dalam materi ini saya menyampaikan beberapa sub materi. Yang pertama yaitu mengenai sejarah singkat utang negara Indonesia, kemudian macam-macam dan ciri-ciri utang negara, sumber pinjaman negara, kebijakan yang mengatur tentang utang negara, penyebab utang negara, dan solusi dalam mengatasi utang negara. Baik, yang pertama, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai apa sih utang negara itu. Utang negara yaitu utang yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah dalam suatu negara dan sering disebut juga sebagai utang luar negeri. Dalam rangka mengumpulkan uang ini, pemerintah akan menerbitkan obligasi dan menjualnya kepada investor asing atau sebagai pemberi pinjaman. Obligasi di sini yaitu instrumen utang yang harus dibayar kembali pada waktu tertentu, bisa selama 10 tahun ataupun 1 tahun, dengan pokok uang ditambah bunga. Untuk membayar utang tersebut, pemerintah harus mengembalikannya dalam mata uang asing saat ia menjual obligasi. Kemudian saya akan menyampaikan mengenai sejarah singkat utang pemerintahan Indonesia. Eksploitasi sumber-sumber agraria perusahaan-perusahaan transnasional Amerika di Indonesia telah berlangsung sejak periode sejarah penjajahan hingga sekarang. Amerika Serikat pada saat itu mempunyai kepentingan, yaitu senantiasa melakukan intervensi politik dan militer terhadap perkembangan situasi di Indonesia. Semenjak masa perang revolusi kemerdekaan nasional Indonesia pada tahun 1945 hingga sekarang. Pada saat itu Indonesia harus menyetujui semua investasi Belanda dan pihak asing lainnya agar Indonesia dilindungi dan melunasi utang tersebut. Namun pada kenyataannya itu hanya sebuah omong kosong belaka. Kemudian yang kedua yaitu di sini saya akan menyampaikan macam-macam dan ciri-ciri utang negara. Macam-macam dan ciri-ciri utang negara yaitu yang pertama melalui reproduktif debt, yaitu dijaminnya seluruh kekayaan negara dan sama besarnya. Kemudian yang kedua yaitu debt wage debt, yaitu utang tanpa jaminan kekayaan. Yang ketiga yaitu pinjaman sukarela dan pinjaman paksa. Yang keempat yaitu pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Yang kelima yaitu suku bunga pinjaman. Kemudian sumber-sumber pinjaman negara. Yang pertama yaitu berasal dari para individu sebagai kreditur. Yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur. Yang ketiga bank-bank umum sebagai kreditur, dan yang terakhir bank sentral sebagai kreditur. Kemudian yaitu kebijakan yang mengatur tentang utang negara. Di sini ada dua sektor yang perlu diperhatikan untuk mengatasi uang negara, yaitu yang pertama kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi makro, dan yang kedua kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi mikro. Yang kedua yaitu ada masalah krisis nilai tukar. Dalam menghadapi nilai krisis tukar uang ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisa yang semakin menyusut, pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengguna kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali. Yang ketiga yaitu ada masalah utang negara. Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak meminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Yang keempat, ada masalah inflasi. Masalah inflasi dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter yaitu segala kebijakan pemerintah di bidang moneter atau keuangan yang dilakukan melalui Bank Indonesia dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar,
melalui kebijakan pemerintah dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh sekaligus mengendalikan inflasi. Yang kedua yaitu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang kelima yaitu ada kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Di sini untuk menekankan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Pembukaan investasi baru terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja. Yang keenam yaitu masalah perbankan dan kredit macet. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank yang mengalami masalah likuiditas tersebut dengan memberikan bantuan likuiditas. Namun, untuk mengendalikan laju inflasi, Bank Sentral harus menarik kembali uang tersebut memulai operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan suku bunga SBI. Yang kedua yaitu dalam permasalahan ekonomi mikro. Yang pertama adalah masalah harga beras. Salah satu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah kebijakan pemerintah mengenai harga dasar dan harga tertinggi. Tujuan pemerintah harga dasar adalah untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen. Yang kedua yaitu meningkatnya permintaan beras. Untuk mengatasi pasokan beras ini, pemerintah melakukan program impor beras melalui tender terhadap beberapa perusahaan swasta nasional dan asing. Yang ketiga yaitu kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bersama para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dengan menetapkan tarif resmi bagi para pengusaha bus kota, angkutan kota, dan taksi. Besarnya tarif resmi ini tentu tidak memberatkan konsumen atau juga tidak merugikan pengusaha ke angkutan umum. Terdapat beberapa penyebab utang negara. Yang pertama yaitu banyak modal yang dibutuhkan untuk membangun sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama karena telah jatuh tempo. Yang ketiga, datangnya modal dari luar negeri. Modal dari luar negeri ini dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional pemerintah, sehingga yang menjadi target adalah pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mengatasi utang negara ini terdapat beberapa solusi. Yang pertama yaitu meningkatkan daya beli masyarakat, yaitu melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil seluas-luasnya. Yang kedua yaitu meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor. Yang ketiga, menggalakkan kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan dan membina jiwa kewirausahaan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata sebagai landasan penyusunan operasionalisasi pembangunan ekonomi. Kemudian dapat saya sampaikan kesimpulan dari materi ini yaitu utang negara atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total uang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Perbaikan ekonomi dapat ditempuh dengan keterpaduan antara reformasi moral para pelaku bisnis, penyelenggara negara, dan perubahan struktur yang efisien, pemborosan dan perubahan perilaku konsumtif individu masyarakat dan para penyelenggara negara dalam menyusun anggaran juga dibarengi dengan menghilangkan tindak korupsi dan tindakan merugikan orang lain. Peran positif pemerintah dan kepercayaan masyarakat merupakan modal awal yang sangat berharga sebagai niatan baik dalam menjalankan pembangunan untuk menciptakan masyarakat adil, makmur, dan serta sejahtera. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.